targetnya untuk mendapatkan CSR-nya Pak. Tapi setelah kegiatan usahanya. Oh, CSR sama Bank BPD-nya Pak. Izin Pak. Oke. Jadi setelah kegiatan itu dilaksanakan, ternyata CSR-nya sudah diplotkan di tempat lain Pak. Oke. Jadi ada perbedaan ini Pak, prioritas antara Kantah dengan ini Pak, sama Pemdanya Pak. Ya, biasa saja. Ya. Ini di dalam tabel sumber data di pengumpulan data ada data pribadinya saja ada 10. Itu berhasil semua kamu temui, wawancara. Orangnya Pak? Iya. Wawancara PT Seger Agro, wawancara dengan staf BUMDes. Izin Pak menjawab Pak. Kebetulan ketemu semua, tapi ada yang pindah. Yang pindah itu saya cuma balik up. Jadi saya Artinya 12 ini semuanya kamu lakukan. Saya lakukan Pak. Saya mencari datanya dengan 10 informan itu saya tanyakan semua. Oke. Dan itu berhasil didapatkan datanya. Iya Pak. Ada yang tidak berhasil? Ada sih Pak. Yang kemarin sebenarnya saya meminta data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu Pak terkait jumlah bantuannya sih Pak. Soalnya cuma dibilang jumlah bantuan itu cuma dibilang ada bantuan bibit gitu aja. Nggak dijelaskan secara rinci Pak. Di dinas terkait, dari sini masuk dinas terkait. Iya Pak. Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Iya. Oke, saya mau geser lagi dari metode ke jadi sebenarnya saran saya kalau membuat sebelum bagian analisis data teknik pengumpulan data itu dijelaskan supaya pembaca itu review mengingat kamu sudah kemana saja, sudah kampanye saja, sudah dapat apa, dan ada beberapa data yang gagal. Jadi ketika saya langsung baca di sini ada yang tidak berhasil, saya langsung tahu wajar tidak terjawab atau tidak memang ada kendala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu gunakan data datanya Kartu Pertanahan, pemetaan Pemsos ini aksesnya tahun berapa? Jangan pertama kali. Izin Pak, untuk aksesnya 2024 kan pemetaan sosial itu akses 1. Kalau dulu itu Pak, kalau saya tidak salah Pak, izin aturannya kan berubah Pak. Oke. Waktu tahun 2024 itu fasenya masih ada 3 fase. Nah 2025 kan sudah dijadikan 1 Pak. Ya. Jadi ada 2 fase. Setahun harus selesai. Ya setahun. Tapi dilaksanakan 2025 penataan akses. 24 belum. Pemetaan saja. Iya. Apa hasil temuan dari pemetaan Pemsos ya? Apa rekomendasi pengembangannya? Itu terkait dengan untuk Pemsos kemarin yang untuk UMKM Pak. Sebenarnya Pak, UMKM. Karena kemarin itu ada pelatihan Pak dari dinas. Sebentar. Ini UMKM Gimana? UMKM berapa orang, kelapa berapa orang, jagung berapa orang? Nah ini Pak, ini juga temuan di lapangan Pak. Jadi ternyata saat saya datang ke lapangan Pak, pelaku usaha UMKM-nya itu nggak aktif Pak. Jadi ada kegiatannya, tapi outputnya nggak ada Pak. Jadi lebih banyak ke pertaniannya Pak. Jadi sebenarnya mereka pelaku UMKM bukan? Pelaku UMKM Pak, ada 2 orang. Tapi dari 100 subjek penerima itu ada 2 aja. Kamu sempat ketemu orangnya? Oh itu Pak, ketemu Pak. Tapi tahu tidak ada kegiatannya dari mana? Dari tanya di misalnya sama kantor pertanian saya tanya semua.
PPK, PPK itu kan sama dinas pertanian itu bersama-sama memberikan teknik budidaya Pak yang baru. Jadi masyarakat itu pola pikirnya saat itu banyak benih yang ditanam, banyak juga yang didapatkan Pak. Padahal pada kenyataannya ada teknik yang benar Pak. Jadi teknik yang digunakan dan pemahaman yang digunakan oleh masyarakat itu keliru Pak. Jadi dilaksanakan penerapan demplon. Jadi di sana nanti mereka bisa belajar Pak di satu lahan, dua lahan itu Pak, dua lahan demplon di sana Pak untuk mengadopsi teknik dari PT Syngenta, dari pertanian begitu Pak. Hasilnya maksimal. Setelah saya wawancara hasilnya cukup signifikan sih Pak. Perbedaannya ada datanya di mana? Dari data wawancara bisa. Hah? Dari wawancara sih Pak. Iya, nggak ada tabelnya nggak ada. Itu belum saya buat. Jadi tidak ngerti kamu berapa sebelum ini dan setelah ini, setelah pendampingan ada apa? Ini Pak ada Pak. Saya tulis. Jadi masyarakat itu cerita Pak bahwa saat dia menanam 15 kilo hanya 500 kilo saja yang dipanen jagung Pak. Itu satu Nah, satu aja Pak. Nah setelah dilakukan itu Pak, pembibitan yang benar, pakai benih yang unggul, cara menanam, cara tanamnya. Nah itu mereka bilang bisa 3 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat, jadi sampai 2 ton, hampir 3 ton Pak. 2 sampai 3 ton. Bahkan ada yang 4 ton nggak ada Pak. Itu menurut wawancara sih Pak. Kalau yang seperti Tapi itu. kamu tidak lihat jagungnya seperti apa? Kebetulan kemarin enggak musim panen Pak. Saya cuma melihat lahan aja Pak. Ada saya lihat. Harusnya kamu pakai apa? Dokumen ubi hutan, bukan Nah, hasil. itu untuk pertumbuhan produksinya Pak. Jadi kan Ya. untuk diversifikasi tanamannya Pak. Ya. Tapi kan yang tujuannya Kalau dua kelompok dampingan itu jagung kan? iya Pak. Satunya apa? Jagung juga. Kelapa sih Pak. Nah, itu enggak ada di sini. Hasil pertanyaan mereka itu ada. Kalau yang kelapa Mana? nggak ada. Saya pengen lihat jagungnya, apakah jagungnya sama dengan jagung mertua saya waktu saat itu beda. Besar-besar kan, atau jagung kucil-kucil Nah, kayak NTT. Nah sebelum mereka datang ada teknik yang baru itu Pak, kecil-kecil ya kan Pak. Tapi setelah itu Kamu tidak meyakinkan saya, Om. gambarnya di sini. Di lampiran Pak. Di lampiran. Mana? Lawan berapa? Saya Halaman berapa? Harusnya menjadi studimu. Ini loh, tunjukkan paling belakang. hasil dampingannya BPN ini bersama stakeholder lain yang multi pihak tadi. Saya cuma mau lihat dampaknya ada nggak itu. Kalau nggak ada kan akan dibubarin aja. Berhasil. Nggak ada di lampiran kok. Di ini Pak. Ya wes, nanti cari lagi. Nggak ada, ketemu saya. Lampirannya gambar hasil panen belum ada. Oke, sekarang saya geser lagi. Pertanyaan. Naik ke SDGs. Ya Pak. SDG 1 tentang tidak ada Kelaparan. kelaparan, SDG 2 kan? Kemiskinan Pak. Kemiskinan Pak. SDG 2 tidak ada kelaparan. Hubungannya apa dengan studimu? Dengan studi saya Pak. Nah, bagaimana kamu mengaitkan ini dengan SDG 1 dan 2? Memang menurut saya Pak saling berhubungan Pak. Dimana misalkan kalau tanpa kemiskinan itu kan melihat dari segi pendapatannya Pak. Nah, saat orang rumah tangga keluarga itu dia memiliki pendapatan hasil produksi mungkin dari hasil panennya mendapatkan uang gitu Pak ya. Misalkan dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya itu, berarti kan secara tidak langsung tanpa kelaparan itu juga tidak ada Pak. Jadi saling terkait Pak. Antara Iya, pertanyaan saya dari sananya. Pertanyaan saya, studimu ini melihat desa Urundaka ini dalam konteks SDG atau indikatornya deh disebut desa itu kalau udah melewati SDG 1 dan 2 indikatornya apa?
yang kamu temukan. Yang saya temukan Pak, Ya. ada peningkatan pendapatan satu Pak. Satu pendapatan. Terhubung sama akses modal. Karena Ah. tadi kan ada ini Pak, Bank BPD sama BUMDes. Oke. Sama pertanian berkelanjutan Pak. Indikator yang paling penting untuk menentukan bahwa desa dalam konteks pembangunan dia sudah layak disebut melewati tahap 1 SDG 1, itu yang paling dominan dan paling penting apa? Kalau yang untuk SDG 1 menurut saya Pak, peningkatan pendapatan. Hanya itu, bukan akses atas tanah, akses itu semua udah lewat. Ya. Tapi kan SDG 1 sebenarnya dalam konteks agraria kan akses atas tanah yang paling dominan. Jadi masyarakat apakah sudah memiliki akses semua yang terkait, ya maksudnya kan tidak semua orang harus bertani, yang petani ya. Akses atas tanah itu semuanya sudah memiliki tanah, sudah menguasai tanah. Ya. Rata-rata. Kalau kelaparan tidak ada di sana. Kelaparan ekstrim tidak ada. Nah gini Pak, kalau kelaparan ekstrim enggak Pak. Karena kan kebutuhan pokoknya tercukupi. Sebenarnya gini, saya tadi itu melakukan tadi. Sebenarnya untuk mengukur ini harusnya itu ada dihitung gizi masyarakat. Ini nggak bisa kualitatif, harus pakai kuantitatif. Kamu nggak pakai itu. Jadi sebenarnya itu tujuan 1 dan tujuan 2 dari SDGs itu sebenarnya bisa kamu pilih. Jadi ketika kamu masukkan semua, ini nggak terjawab di sini karena tidak ada data surveimu tentang ketahanan pangan, tidak ada survei tentang terpenuhinya gizi. Kan ada berapa stunting di situ? Kamu nggak tahu? Ada Pak. Ada datanya. Dari 2023 ada Pak di data profil desa. Terus Ada 1 Pak. cuma 1. Ya. Ada berapa orang yang dianggap pertumbuhannya kekurangan gizi, pemenuhannya, berapa kalori per ini? Itu enggak, ya itu enggak akan didapat kalau kita survei. Nah maksud saya untuk menjawab ini sebenarnya agak tidak pas dengan pendekatan kualitatif hasilnya di sinetron. Itu saran saya sih, tapi kalau tidak ya hanya sebenarnya fokusnya adalah di tujuan 1 apa di SDG 1 kamu fokus pada akses, yang kedua fokus pada akses apa. Jadi kalau masalah kalau BPN kan aksesnya tentang tanah dan modal. Kalau tujuan 2 itu kan akses terhadap pendidikan dan pangan atau kesehatan itu seperti apa sebenarnya, itu apakah datanya bisa menjelaskan, membantu apakah semua masyarakat 100 itu atau satu desa itu sudah semuanya punya jaminan kesehatan, punya ada datanya. Belum. Wah itu yang paling penting sebenarnya tujuan 2 karena kelaparan itu punya selain pangan adalah tentang pendidikan dan kesehatan. Coba nanti dicari data segitu ada. Baik Pak. Itu terkait SDGs. Jadi saya masih ingat saya itu pernah membimbing si Irfan itu menulis di Kalimantan Tengah itu tentang persis apa yang kamu tulis tentang SDG 1 dan 2, tetapi dia survei 75 sampling terkait pemenuhan gizi. Jadi hasilnya itu bisa langsung gambar. Jadi satu desa itu dia gambarkan dengan 75 perwakilan. Dia sudah bisa menunjukkan berapa persen yang stunting, berapa persen yang kekurangan pendidikannya sekian. Itu lebih oke. Tapi itu karena sudah ini soal lain, mungkin kamu kelamaan lagi. Ini hanya komentar saja. Karena kamu di sini membahas tentang pemenuhan gizi. Gizi itu cara menghitungnya tidak sesederhana yang kamu bayangkan, hanya pakai WHO. Harus dihitung detail per anak. Sampling ya tetap sampling, tetapi harus di berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah anak balita di bawah 5 tahun, berapa ini, berapa kalori yang terserap dengan mereka per hari, sumber kalorinya apa saja yang dimakan, itu perlu ditanyakan. Misalnya anak punya anak berapa, 1, punya berapa 4 tahun, berapa kali sehari makan, berapa jumlah kalori yang diperoleh dari makanan itu. Misalnya makannya apa, nasi, ada proteinnya apa, sehari hanya telur 1, sisanya apa, kerupuk misalnya. Itu kan mengukurnya sampai sedetil itu yang dilakukan dulu tahun
lalunya sebagai file. Jadi dia bisa menggambarkan dengan detail perkembangan anak. Ya, kalau ini kan kayak MBG. Oke, tahap akhir. Saya sudah agak panjang ini. Sorry. Akses reform, ini konseptual sedikit dan kembali ke materinya. Akses reform itu bisa dilakukan tanpa aset reform atau harus ada aset reformnya dulu. Kegiatannya Pak ya? Ya, akses reform. Jadi Pak kalau di peraturan ada 3 Pak, bisa dilakukan bersama-sama, bisa aset mengikuti akses, bisa akses mengikuti aset. Kalau misalnya di situ tidak ada reforma agraria distribusi tanah, bisa nggak dilakukan? Bisa Aksesnya bisa. apa misalnya? Program sebelumnya ada mensyaratkan program sebelumnya ada atau tidak? Mensyaratkan ada program sebelumnya? Enggak Pak, karena kan itu tadi ada skema. Oke. Ya benar. Karena akses reform sebenarnya bisa berdiri sendiri, tidak harus ada RA, tidak harus ada revisi, tidak harus ada PTSM. Berikutnya, coba jelaskan 9 tahapan akses reform. 9 tahapan. Iya. Yang Dari pertama, mulai awal tahapan akses reform itu apa saja langkah-langkahnya? Pertama, kalau revisi akses reform. Akses, arah. Yang kamu lakukan ini kan arah ini. Penambahan akses. itu kan ada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sama monitoring. Iya. Ya. Di dalam persiapan isinya apa? Tahapan ini isinya apa? Kalau dalam persiapan ada asesmen Pak yang dari pemetaan kota itu Pak. Sebelum itu dong, apa? Asesmen itu kan pemetaan sosial itu sudah tahapan. Apa dulu Pak tahap persiapan? Oke lah. Oke, Ya. bukan panitia dulu, Ya, penetapan penoknya dulu, sosialisasi. Rekrutmen dulu Pak, di staffnya Pak. Ya oke. Terus Lalu apa? penetapan model Pak. Tulis akses reform, apa tahapan akses reform? Rekrutmen sudah, sosialisasi dong. Tahap persiapan sosialisasi. Oke. Setelah itu baru pemetaan sosial. Ya. Setelah pemetaan sosial ngapain? Pemetaan sosial. Masuk datanya udah begitu aja. Terus diapain? Terserah mau jawab pakai jurus lama atau jurus baru. Kan pulang nih, pulang kantor sama panitia sama apa namanya Berstat. Ya. Terus diapain? Diolah dong pasti ya. Diolah dalam rangka untuk apa? Ya pastilah setiap kita ada laporannya. Ini laporan data Berstat, pemetaan sosial pasti ada laporannya. Namun tidak mudah dirinya. Kalau yang kemarin saya tanya itu Pak, ada asesmen data gitu. Ya itu dalam satu paket itu. Anggap ini sudah selesai jadi laporan. Setelah itu mau diapain? Apa? Untuk apa? Oh itu yang sebagai dasar pendampingan usaha. Belum sampai ke sana dong. Apa yang mendasar? Hasil pemetaan sosial. Kan mereka kan sudah selesai ini kan. Dasar penentuan lokasi. Oh, pasti di awal. Kan mereka sudah selesai nih. Pulang terus dipresentasikan dong. Dikasihnya dan kantornya udah selesai, udah dibawa ke level yang lebih tinggi namanya penentuan model aksesnya dong. Ini mau diapain model aksesnya? Pembentukan model. Oh iya. Wah, harus ada pendampingan. Wah, tulis sendiri. Oke, cukup. Terima kasih Pak Aris. Iya, monggo Bro. Ya, terima kasih Pak Nasir dan juga Pak Aristiono. Mungkin sedikit aja nih yang saya tanya. Kamu itu kan pakai model yang kamu sampaikan bahwa ini untuk menjelaskan partisipasi multi pihak itu kamu menggunakan teori multi stakeholder partnership gitu ya.
Nah, sebetulnya itu berperan di mana untuk membahas di dalam penelitian? Itu untuk ini Bu, untuk membantu dan menjabarkan terkait partisipasinya pertama. Nah kan saya hasil penelitian saya itu bentuk partisipasinya itu ada dari perannya, dari peran, kontribusi dan kewenangan para pihak. Kan itu teori itu ada tadi apa RIW pasti. Nah itu RIW itu. Oh, kenapa? Apa maksudnya? Kenapa kamu buat partisipasi multi pihak di situ? Kemudian pentingnya melihat relationship, kemudian influence, ada barriernya. Itu untuk apa sebetulnya? Itu lebih ke mengetahui peran masing-masing pihaknya seperti itu. Peran masing-masing pihak. Perannya, kewenangannya apa? Jadi saya lihat dulu ada relasi apa antara pihak ini dan pihak yang lain. Lalu keterlibatannya seperti apa? Semua masuk dari multi pihak yang kamu ambil dari pemerintah desa mana itu semua masuk di dalam ini. Iya masuk. Jadi semua terlibat. Semua terlibat. Iya. Nah kalau di barrier itu apa yang apa istilahnya di situ yang terlihat peran dari mana di situ? Dari multi pihak, dari pihak mana? Kalau barrier itu kan tantangan masing-masing pihaknya. Kalau perannya itu biasanya saya dapat dari relationship-nya, influence-nya, keterlibatannya dan sebagainya. Kalau barrier itu lebih ke tantangan masing-masing pihak. Tantangannya ya. Jadi kan seperti ini Bu, yang tadi saya sebutkan kayak ada perbedaan roadmap. Itu kan yang menjadi tantangan oleh kata kabupaten 76 dengan pemerintah daerahnya Bu. Jadi tidak ketemu dia. Kalau dari yang pertanian tantangannya dia apa? Kalau dari pertanian, ya itu masyarakat masih ketergantungan tengkulak yang pertama, yang kedua pola pikir masyarakat yang hanya ingin dapat bantuan dan nunggu bantuan gitu, jadi nggak ada semangat buat mandiri, buat jadi mandiri. Itu kamu dapat dari apa? Wawancara masyarakatnya dengan pihak-pihak itu? Ya, saya dapat di wawancara. Kalau yang perbedaan roadmap ini dari Filsafat dia yang paham. Nah, kemudian kalau dilihat dari partisipasinya ya, yang paling dominan untuk di dalam permasalahanmu kan kamu ngangkat tanpa lapar dan tanpa miskin, ya kan? Dari beberapa pihak itu masuk nggak? Soalnya dari tujuan tadi kan sebetulnya terlalu banyak, ya kan? Apa sebetulnya peran dari masing-masing? Apakah itu sebetulnya harus mereka saling bekerja sama atau sendiri-sendiri, atau sebetulnya ada yang paling dominan? Mungkin Bu, kalau yang paling dominan menurut saya sih di pemerintah daerah. Kenapa? Nah, karena kan kalau kantor pertanakan hanya memfasilitasi saja, mempertemukan antara stakeholder dengan masyarakat gitu. Nah kalau pemerintah daerah ini kan memang dia bertanggung jawab dengan daerahnya, dengan masyarakatnya di sana. Jadi ya sebagai eksekutor utama itu pemerintah daerah. Apakah tahun depan akan ada tetap bantuan atau akan tetap ada misalkan pelatihan, itu kan dari pemerintah daerahnya. Kanta cuma mau memberikan fasilitas ini, mempertemukan ini loh ada daerah berpotensi. Katanya tadi CSR-nya dialihkan ke yang lain. Iya. Itu kira-kira sesuai nggak dengan dari pemerintah daerah? Kalau terkait dengan CSR tadi Bu, menurut saya itu hubungannya dengan tadi perbedaan roadmap Bu. Kalau CSR-nya sama, maksudnya kan Kanta menentukan lokasi, ternyata enggak, pemerintah daerah juga menentukan lokasi binaan. Jadi kan bantuan yang bisa didapatkan di satu tempat menjadi terpisah gitu. Terus itu berarti akhirnya gimana kalau kayak gitu?
Nah makanya kalau yang tadi perbedaan roadmap itu ya harus, saya kan saran dari saya kan menyusun roadmap bersama di awal tahun, karena kegiatan reforma agraria kan biasanya dilakukan di pertengahan tahun tuh. Sedangkan penganggaran dari pemerintah daerah kan sudah di awal tahun sudah ada dari tahun sebelumnya malah. Tahun sebelumnya. Iya, kalau reforma agraria kan biasanya nanti pertengahan tahun baru dia jalan. Kalau yang di Projo Undang-Undang pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Nah, ini satu lagi. Tadi kan indikator tanpa lapar, tanpa miskin ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari tujuannya gitu, indikator untuk tanpa lapar dan tanpa miskin itu kan ciri-cirinya wilayah tanpa miskin dan tanpa lapar. Untuk tujuan tanpa miskin dan satu tanpa lapar. Nah, sementara tadi betul kata Pak Nasir, karena status gizi yang didapatkan harus dihitung, ya, sehingga menurut saya mungkin di situ yang cocok untuk tanpa miskin mungkin dilihat dari datamu yang ada kan peningkatan pendapatan, akses modal, sama pertanian berkelanjutan. Nah, kalau pertanian berkelanjutan, apa yang terlihat dominan di sini? Di sana itu dia sedang masa transisi lah, karena kan kalau di sana itu masih ketergantungan dengan pupuk yang kimia gitu Bu. Jadi di sana makanya ada pelatihan pembuatan pupuk organik. Cuma masih masa transisi, kan baru soalnya juga kegiatan. Nah, itu untuk tanaman pertanian jagung, padi, Ya. atau jagung dan padi. Padi dan jagung juga Bu katanya. Kalau kelapanya? Kelapa Enggak. perlu dipupuk. Ya enggak, maksudnya, tapi kan dia istilahnya termasuk kalau dilihat di Sulawesi itu kan produktivitas kelapa tinggi kan koperanya gitu. Apakah memang itu untuk ya apa ya istilahnya nilai jual yang tinggi atau apa? Enggak. Oh, kalau untuk menambah nilai jual kan dia dilakukan itu yang pelatihan diversifikasi lebih mencondong situ kalau menurut saya ya. Oh, seperti itu. Kalau untuk pupuk pemupukannya untuk yang Jagung dan ya padi jagung, ya. tempat hortikultura yang kayak tomat gitu. Nah, kemudian yang tanpa lapar, tadi kan sebetulnya dilihat dengan pertumbuhan produksi pertanian, ya, yang Ariel bilang jagungnya tadinya panennya sedikit, kemudian sekarang sudah meningkat, ya. Hanya sayangnya Ariel nggak menunjukkan fotonya, mungkin jagungnya jadi besar-besar atau apa. Tapi kalau lihat gimana? Kemarin lihat hasilnya? Jujur Enggak. Masih nutup gitu. Oh iya. belum terbuka ya masih. Jadi saya kalau membuka juga kayak. Ya. Tapi artinya pertanian jagungnya lebih lebih subur. Kalau bilang lebih subur, mungkin iya Bu. Lebih ke ini sih Bu, karena lebih ke tekniknya Bu. Jadi mereka itu awalnya kan seperti yang saya jelaskan tadi, nanam itu 15 kilo, tapi hasilnya 500 kilo. Jadi kalau dari hitungan dari PT Sigenta dan PT Seger itu tuh udah rugi gitu. Harusnya nggak seperti itu. Artinya mungkin di dalam satu batang itu dia jagungnya Karena banyak, ya, tanamnya. karena mungkin mepet, jadi pertumbuhannya tidak baik. Terus dari pemeliharaannya juga kan diajari. Ya berarti kan itu pertumbuhan produksi ketahanan pangan gitu kan. Tapi peluang kerja dan penghasilan yang stabil ada kan? Nah, ada cuma itu lagi Bu, ditemukan di lapangan itu yang hubungannya dengan UMKM-nya. Ada pelatihannya, ada kegiatannya, cuma pelakunya ini yang seolah-olah sudah Nggak ada. Begitu. Nah itu berarti kamu tulis juga di situ? Saya tulis Bu. Ada. Ya. Terus mengenai ubi, kan kamu nggak ada gambarnya nih ubi apa? Ubi yang besar tuh. Itu sebetulnya termasuk di dalam tanpa lapar nggak?
Kalau untuk diversifikasi tanaman, iya menurut saya. Diversifikasi tanaman. Iya. Itu banyak tanaman itu berarti. Eh, Kalau saya boleh bilang, Bu, saya mendapatkan data itu cuma dari profil desa. Kalau untuk melihat secara langsung mereka nanamnya itu belum, Bu, karena masih jagung semua, Bu. Masih jagung. Jadi mereka tuh diajarin juga rotasi tanam. Ya. Saat itu masih jagung. Saya belum melihat sih. Kalau ubi itu berarti ditanamnya rotasinya gimana? Kamu tanya enggak dengan jagung? Enggak. Enggak. Belum ada. Artinya sebetulnya ubi itu hanya sebagai diversifikasi pangan. Ya, Untuk alternatif bahan pokok. Saat misalkan padi itu gagal panen, Bu. saat gagal panen. Ya. Artinya di situ mengenai ketahanan pangannya berarti dia bisa dengan kalau gagal panen dia bisa makan ubi yang lainnya. Ya. Padi juga banyak berarti. Padi lumayan banyak. Banyak padi. Kalau yang padi saya datang memang. Ada Ada. tadi. Padinya itu berapa kali panen dia? Setahun berapa kali panen? Kalau kemarin katanya itu 3 sih. Satu tahun 3 kali panen. Ya 2 sampai 3 gitu. Kalau misalkan panas 2, karena kan airnya kering. Oke. Ini saya rasa ada di lampiran, kamu menuliskan lampiran 1 rencana jadwal penelitian. Ini saya kira udah nggak perlu lagi karena ini sudah merupakan jadi kegiatan seminar, proposal, harusnya di proposal aja. Jadi ini nggak perlu dilampirkan, ya. Nah sebetulnya kalau ada dilihat yang hasil pertanian jagungnya, mungkin perbandingan yang dulu dengan yang sekarang bentuk tanamannya nggak ada ya? Nggak ada ya? Kurang ya? Nanti saya minta kalau misalkan ada ini boleh nggak kira-kira? Boleh, kalau misalnya ada bisa dimasukkan, Ya, artinya bisa. buat perbandingan ya, karena kan di situ kita harus lihat pertumbuhan produksi pertanian dulu bagaimana, sekarang Ya, bagaimana gitu ya. Kemudian kalau dilihat lagi mengenai pendidikan dan kesehatan, nah akses pendidikan dan kesehatan itu gimana? Kalau untuk akses pendidikannya cukup jauh dari kampungnya karena di sana kan sekolahnya nggak sebanyak di sini, Bu. Jadi cuma tempat-tempat gitu. Juga kesehatan. Kalau kesehatannya juga saya lihat di situ belum ada puskesmas, mentok sampai puskesmas pembantu. Itu ada di profil. Ada, Bu? Ya, artinya itu menunjukkan bahwa ciri-ciri tanpa lapak, kemudahan akses untuk ke pendidikan dan kesehatan itu masih jauh sehingga belum terpenuhi. Ya, belum mendukung gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih Bu Wati. Kita lanjut ya, Mas Ariel. Nama lengkapmu kan Ariel Aristo. Ariel itu singa Tuhan ya. Iya. Nah, terus kemudian Hari itu pemimpin, Aristo itu terbaik. Oke. Sekarang saya ingin tunjukkan bahwa kamu gagal memberikan yang terbaik. Coba lihat slide gambaran umum wilayah. Itu. Gambaran umum wilayah. Ini. Coba kamu baca itu nomor 1. Potensi dan sumber ekonomi. Isinya profesi. Kondisi sosial ekonomi, isinya tingkat pendidikan. Berarti kan kamu gagal memberikan yang terbaik. Potensi sumber daya manusianya. Betul itu. Potensi dan sumber ekonomi itu nomor 01 itu. Sama kan yang di laptop dengan yang di situ sama kan? Iya, kalau potensi dan sumber ekonomi kan harusnya kamu sampaikan sumber daya ekonominya apa saja. Sedangkan itu kan bicaranya kan tentang profesi itu. Gitu. Nah, itu yang saya ingin tunjukkan bahwa kamu gagal memberikan yang terbaik. Harusnya kalau memang terserah kamu ingin bertahan di judul berarti isinya dirubah, atau kamu ingin mempertahankan isinya berarti judulnya dirubah. Kalau mempertahankan isinya berarti judulnya profesi. Kalau yang di bawah juga begitu. Itu kan judulnya kondisi sosial ekonomi, isinya tingkat pendidikan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya ingin lihat potensi dan sumber ekonomi di slide keberapa? Kan itu kan bikin penasaran tuh. Potensi dan sumber ekonomi. Terus
Coba tunjukkan slide yang mana yang memperlihatkan potensi dan sumber ekonomi supaya kita bisa langsung tahu. Oh, belum ada. Kalau kondisi di bawah nggak ada juga yang kondisi sosial ekonomi nggak ada ya. Yang atas nggak ada, yang bawah nggak ada juga. 01 nggak ada, 02 nggak ada juga. Itu kan 02 kan salah isinya itu loh. Itu kan kondisi sosial ekonomi isinya tingkat pendidikan. Yang di atas isinya profesi. Jadi dua-duanya nggak ada. Nah, berarti kamu melanggar namamu kan Aristo. Oke, sekarang lihat slide berikutnya. Slide yang di awal. Latar belakang. Aku senang lihat slide-nya, makanya aku senang lihat utak-atiknya. Nah, itu kan ada perbandingan tuh. Kamu bandingkan upah minimum dengan pendapatan mereka yang 500.000 sampai 1,5 juta. Pertanyaan saya adalah, mengapa harus menggunakan upah minimum sebagai pembanding? Mengapa kamu tidak gunakan ukuran kesejahteraan sebagai pembanding? Kan RA itu kan rohnya kan kesejahteraan kan? Kita jungkir balik bikin RA ini, muaranya kan yang ingin kita capai kan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, mengapa kamu tidak jadikan itu sebagai pembanding? Mengapa kamu justru menggunakan upah minimum sebagai pembanding? Kalau saya pikir Pak, kenapa saya menggunakan upah minimum itu karena kan minimum menjadi standar untuk berpenghidupan. Apakah pengertian minimum itu berarti sejahtera? Kalau dalam kesejahteraan dia ekonominya, saya rasa sejahtera kan cukup. Belum, enggak, salah itu. Ya, upah minimum itu tidak mencerminkan kesejahteraan, itu mencerminkan batas minimum daya tahan untuk manusia, bukan indikator kesejahteraan. Oleh sebab itu, yang betul kan harusnya ukuran kesejahteraan, silakan memakai ukuran siapa. Jadi cari literatur, ukuran kesejahteraannya apa, nah itu yang kemudian nanti digunakan sebagai pemicu masalah kan gitu toh. Ini kan sebetulnya saat ini hanya ingin menjadikan kamu punya alasan untuk membahas sesuatu. Ya. Nah, untuk alasannya itu yang aku pikir kurang tepat. Jadi kamu cariin ukuran kesejahteraan itu apa, silakan gunakan literatur mana saja, kemudian benturkan itu dengan yang 500.000 itu. Nah, dari situ kemudian muncul rumusan masalah. Di slide berikutnya kan rumusan masalahnya, coba lihat slide berikutnya. Nah, begitu tuh, nanti kan masuk ke sini. Jadi kamu punya alasan itu ngomong soal kemiskinan, ngomong soal kelaparan. Terus masuk di kerangka teoretik yang ada MSP-nya itu. Nah, kerangka teoretik. Itu kan ada MSP, ada RA. Pertanyaan saya, poin-poin mana dari MSP itu yang membantu kamu untuk memahami tentang penataan akses? Itu kan ada 4 poin utama itu. Bagaimana kamu bisa meyakinkan kami bertiga bahwa 4 ukuran itu, 4 komponen itu bisa membantu kita semua memahami tentang penataan aksesnya. Kalau dari teori MSP-nya sendiri Pak, dari 4 komponennya Pak. Ya kan, kamu kan sebetulnya kamu sedang menghakimi tuh. Kamu sedang menghakimi pelaksanaan penataan akses di lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen 4 ini. Gitu. Tapi bagaimana kamu bisa meyakinkan kami bahwa 4 komponen itu benar, gitu. Benar cocok untuk instrumen penghakiman. Kalau saya melihat dari segi partisipasinya Pak yang dari banyak pihak Pak. Makanya Partisipasi ada di komponen keberapa? Partisipasi apa ya? Ada di komponen keberapa? Itu kan ada masalah. Di keterlibatan itu apa lagi? Terus? Ya di situ juga melihat hubungannya seperti apa Pak, kerjasamanya seperti apa. Apakah dia membuat perjanjian kerjasama atau dia membuat MOU dulu Pak. Jadi di situ kita melihat dalam pengaruhnya dan tantangan. Kan para pihak di situ penataan akses punya tantangannya Pak. Nah, terus kemudian yang bikin saya agak penasaran di poin 4 tentang tantangan tadi udah diperdalam oleh Bu Wati. Ketika kamu ngomong soal tantangan itu sebagai instrumen penghakiman atau itu justru fakta lapangan bahwa itu masalah gitu, bukan instrumen untuk mengukur gitu, bukan instrumen untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan, tapi itu justru hasil dari pengukuran. Itu barrier itu kan penghalang tuh.
hambatan kalau bahasa teman-teman yang masuk ke istilah kendala gitu kan. Nah, kendala itu alat ukur atau hasil ukur? Kalau yang di dalam penelitian saya Pak, itu tuh yang saya temukan Pak. Jadi Hasil ukur tuh. Iya, Pak. Tapi kan di sini maksudnya jadi alat ukur. 4 komponen utama kan salah satu alat ukurnya kan tantangan atau barrier itu. Kan kamu sedang menghakimi ini penataan akses. Kamu gunakan 4 alat. 1, 2, 3 oke. Begitu masuk alat yang keempat. Jadi saya jadi ragu ini. Nah ini alat ukur atau hasil ukur? Ternyata alat ukur atau hasil ukur? Fakta lapangannya. Yang Hasil, saya lihat hasil ukur ya. Jadi Berarti kan berarti kamu bisa menyebutnya sebagai MSP yang dimodifikasi toh. Jadi kamu tidak menggunakan MSP murni. Kan kalau murni kan 1, 2, 3, 4 nih. Kamu modifikasi dengan cara yang poin 4-nya kamu hilangkan karena itu bukan alat ukur tapi hasil ukur. Gitu ya. Oke. Wah, benar waktunya cepat sekali. Sekarang kita masuk ke teks. Halaman 85, Mas. Halaman 85 itu ada alinea 1 di bawah grafik itu. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bacakan sebentar ya. Penetapan bantuan dilakukan melalui musyawarah bersama antara pemerintah desa dengan perwakilan masing-masing RT dan para kepala dusun setempat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana intervensi bisa diharapkan dalam musyawarah seperti itu? Kan kamu kan punya pemahaman bahwa penataan akses itu butuh intervensi agar penataan aksesnya optimal. Tapi di lapangan ada mekanisme musyawarah yang seperti itu. Bagaimana menyisipkan intervensi dalam musyawarah yang seperti itu? Biasanya kalau musyawarah seperti itu kan susah menyisipkan intervensi. Misalnya kepala desa punya ide nih, bagaimana dia menyisipkan idenya itu dalam musyawarah yang seperti ini yang saya membacanya cenderung memperhatikan kepentingan masing-masing lokasi, masing-masing RT gitu. pemerintah desa lebih ke menghimbau aja sih Pak. Berarti dia nggak bisa intervensi. Yang intervensi Penelitianmu ini membahas tentang intervensi pemerintah nggak? Baik yang level agak besar sedikit mungkin camat atau yang kecil desa. Kan tadi ada kan multi stakeholder ini. iya. Kalau untuk desanya Pak, intervensinya kurang kan Pak. Desa intervensinya kurang. Kalau Kantah tidak ada intervensi sih Pak. Lebih ke kalau nggak ada intervensi, fasilitasi. apa gunanya ada multi stakeholder partnership? Justru kan teori itu kan kekuatannya pada intervensinya. Kalau saya membacanya lebih ke ini Pak, mempengaruhinya Pak. Jadi menstimulus masyarakat juga agar mereka juga mau gitu loh Pak. Ya, bagaimana caranya? Padahal kan kalau saya lihat di halaman 85 ini, kan masing-masing RT punya kepentingan tuh, terus mereka musyawarah. Nah, masing-masing kan pegang kepentingannya masing-masing. Terus kapan bisa masuk momen intervensinya itu? Misalnya Kantah, kapan dia bisa masuk momen intervensinya? Atau Pemdes, kapan dia bisa masuk momen intervensinya? Bisa? Kalau nggak bisa nanti kau baca lagi ya. Saya yakin ada datanya itu. Saya yakin kau bisa jelaskan, tapi mungkin hari ini kamu belum bisa. Nanti kau baca lagi. Terakhir, karena jamnya bergerak terus. Terakhir halaman 105. Ini yang tadi saya bilang barrier itu loh. Ini kan kamu di sini nulis nih. Saya bacakan ya halaman 105 alinea kedua di bawah gambar itu, baris keempat. Permasalahan utama yang muncul terletak pada infrastruktur jalan menuju lahan pertanian dengan kondisi yang rusak, berbatu, berlubang, bahkan ada yang belum dilakukan pengerasan jalan yang memadai. Nah ini kan fakta lapangan toh. Nah ini kan hasil ukur toh. Berarti kan ini permasalahan, tantangan, kendala. Berarti ini barrier.
Nah, halaman 105 ini membuktikan bahwa kamu menggunakan MSP yang dimodifikasi. Tidak murni 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 3 yang 4-nya dijadikan hasil ukur, bukan alat ukur. Gitu. Nanti kamu lihat ya, kan sama tuh yang kita pegang tuh. Berarti nanti yang 3 yang 4 saya hilangin gitu. Ya, ditulis aja MSP yang dimodifikasi dengan catatan barrier digunakan, barrier ditemukan sebagai hasil ukur, bukan alat ukur. Ya. Oke, sampai kira begitu. Kamu keluar dulu, kami bertiga mau berunding. Terima kasih ya.